Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Di sini saya akan memaparkan video aksi nyata saya modul 1.4 budaya positif. Sebagai informasi, saya telah membuat tabel rancangan tindakan untuk aksi nyata saya ini berupa latar belakang, tujuan, tolak ukur, lini masa tindakan yang akan dilakukan, serta dukungan yang dibutuhkan. Latar belakang pada aksi nyata saya ini yaitu penerapan budaya positif di sekolah merupakan salah satu upaya meningkatkan kualitas pendidikan nasional, namun masih sedikit warga sekolah terutama guru yang memahami penerapan budaya positif di sekolah seperti disiplin positif, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, pembuatan keyakinan kelas, dan penerapan segitiga restitusi. Tujuan dari aksi nyata saya ini yaitu 1. Meningkatkan pengetahuan dan pemahaman tentang budaya positif. 2. Terbentuknya motivasi intrinsik pada murid dengan pembuatan keyakinan kelas. Tolak ukur dari aksi nyata saya ini adalah 1. Terlaksananya diseminasi konsep inti budaya positif di sekolah. 2. Terbentuknya keyakinan kelas melalui kegiatan kesepakatan kelas yang dilakukan bersama wali kelas dan murid. 3. Murid dan guru konsisten dalam menjalankan keyakinan kelas yang sudah disepakati. 4. Terlaksananya penyelesaian masalah siswa dengan menggunakan segitiga restitusi dalam layanan BK. Sedangkan ini masa tindakan yang akan dilakukan yaitu pertama, pada tanggal 14 Agustus 2024 saya berkoordinasi, mengkomunikasikan dan meminta dukungan dengan kepala sekolah dan para wakil kepala sekolah untuk membuat perencanaan dan undangan kegiatan diseminasi. Kedua, pada tanggal 20 Agustus 2024 melakukan diseminasi konsep inti budaya positif, di mana di dalam kegiatan ini terdapat penjelasan topik budaya positif, pembuatan keyakinan kelas yang telah dilakukan sebelumnya di tanggal 15 Juli 2024 dan telah ditempel di kelas, serta telah melakukan penerapan segitiga restitusi pada beberapa kasus yang dihadapi siswa. Terakhir, dukungan yang dibutuhkan yaitu dari kepala sekolah, wali kelas, rekan sejawat, murid, guru BK, perlengkapan pembuatan keyakinan seperti karton, post-it, spidol, warna-warni. Selain itu, saya juga membuat undangan berupa layar undangan untuk kegiatan diseminasi, dan ini merupakan daftar hadir kegiatan diseminasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Saya Senja Purnamasari, SPDMM, calon guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Muara Enim. Di sini saya akan memaparkan video diseminasi budaya positif modul 1.4 yang akan saya lakukan dan telah saya lakukan pada tanggal 20 Agustus 2024 Senin. Topik-topik yang akan saya bagikan di sini pertama, disiplin positif, nilai-nilai kebajikan universal, teori motivasi, penghargaan, hukuman restitusi dan konsekuensi, kemudian kebutuhan dasar manusia, dan ada yang namanya segitiga restitusi dan refleksi pembelajaran. Baiklah, di sini akan saya tampilkan kegiatan diseminasi pada hari Senin tanggal 20 Agustus 2024.
Subhanahu wa Ta'ala karena kita masih diberikan kesempatan sehingga bisa hadir dalam acara ini. Perkenalkan, saya Ibu Helen Syahra, Sarjana Pendidikan, sebagai pembawa acara akan membacakan susunan acara kegiatan pagi ini. 1. Pembukaan, 2. Menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, 3. Sambutan Kepala SMA Negeri 1 Jamas, 4. Paparan budaya positif, 5. Doa, 6. Penutup. Untuk membuka acara hari ini, marilah bersama-sama melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Sambutan Kepala SMA Negeri 1 Jamas kepada Bapak Penerita Sarjana Pendidikan Magister Manajemen dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Selaku narasumber sekaligus CGP SMA 1 Jamas, juga yang saya hormati CGP yang ada keluarga, bapak, dewan, bapak ibu hadirin yang insyaallah dirahmati Allah. Dalam kesempatan ini izinkan saya menyampaikan beberapa hal sehubungan insinuasi yang akan dilaksanakan oleh Ibu Sinja dan kawan-kawan. Pada kesempatan ini saya pribadi selaku Kepala SMA 1 Jamas memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Ibu Sinja khususnya dan CGP yang lain yang telah melaksanakan tahapan-tahapan pelaksanaan seleksi dari Ibu ini. Saya berharap dari diseminasi batik berbagi kali ini kita akan dapat mengambil pembelajaran dan akan menjadi motivasi bagi Bapak Ibu guru kita semua untuk dapat memberikan yang terbaik dalam hal pelaksanaan kurikulum modern. Kali itu saja yang perlu saya sampaikan. Sekali selamat kepada Ibu Sinja dan CGP yang lain. Ke depan saya yakin setelah angkatan ke-11 ini, angkatan ke-12 akan segera dibuka kepada Bapak Ibu. Saya berharap silakan ikuti tes penerimaan CGP di angkatan ke-12. Itu saja dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Diseminasi baik berbagi baik Ibu Sinja saya nyatakan dibuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Sinja Purnamasari, Sarjana Pendidikan Magister Manajemen dipersilakan. Baik, terima kasih banyak Ibu pembawa acara
nanti panduannya itu ibu katakan atau ucapkan warna dari tulisan ya Bapak Ibu ya. Lihat warna dari tulisan. Ya, sebentar ya Bapak Ibu, dari tulisan. Semoga bisa bismillah ya. Boleh Ibu Dewi bisa berdiri juga berdiri boleh jangan semangat. Ya Bapak boleh juga boleh di sini Bapak yang kelihatan Bapak. Sebutkan warna yang dilihat ya, bukan yang itu. Apa yang dilihat ini sorry. Sebutkan warna yang dilihat Bapak Ibu. Sebutkan warna yang dilihat bukan tulisan. Sebutkan warna yang dilihat. Jadi ulang Bapak Ibu, jadi saya ulang yang dilihat, bukan yang ditulisan, yang dilihat. Yang dilihat berarti ini apa? Merah. Kan tulisannya hijau. Iya, jadi dilihat. Yang bicara yang dilihat, benar kan Bapak Ibu seperti itu. Jadi saya ulang itu yang Bapak Ibu lihat, tulisan, bukan yang tulisan. Iya, kita ulang bisa Bapak Ibu. Ya. Ya, coba. Seperti itu ya, lanjut. Tapi bisa merah Bapak Ibu, lanjut. Ini nanti ada proses sifatnya itu. Kita lebih cepat ya, lebih cepat ini, lebih cepat. Jangan sampai salah Ibu Dewi, jangan sampai salah Ibu Dewi siap. Go. Iya, terima kasih tepuk tangan dari Bapak Ibu. Ya betul. Sebelum saya menyampaikan materi, sebelum Bapak Asria, kita ber-ice breaking dulu ya. Jadi Bapak Ibu terima kasih banyak. Ada lagi tepuk tangan lagi Ibu Bapak Ibu. Baik, selanjutnya sebelum kita masuk, kita baru setahun di rumah itu tolong rapiin di slider ya. Kemudian angkat tangan kita ingin bertanya dan menjawab. Kemudian saling menghormati dan menghargai. Kita sama saling belajar bersama dan aktif dalam kegiatan. Karena kenapa Bapak Ibu nanti ada pertanyaan formatif kepala sekolah. Jadi misal tolong jika ada pertanyaan bisa berbagi saran ya Bapak Ibu. Lanjut next. Nah di sini topik yang akan saya jelaskan ini sebenarnya Bapak Ibu kepala sekolah itu 6 materi ini itu kami pelajari dalam waktu 3 minggu. 3 minggu ini nanti akan saya bahaskan itu hanya satu jam. Semoga nanti Bapak Ibu bisa memahami. Jadi saya memahami 3 minggu, saya bertransfer ke Bapak Ibu 1 jam. Seperti itu. Itu ada disiplin positif dan nilai kebaikan. Kemudian teori motivasi hukuman dan penghargaan institusi. Kemudian kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, 5 posisi kontrol guru dan segitiga restitusi. Baik, next Bu. Nah, di sini ada 3 pertanyaan Bapak Ibu. Kita pertanyaan pertama dulu. Kira-kira apakah hukuman dapat mendisiplinkan anak? Kira-kira Bapak Ibu. Ayo. Apakah hukuman dapat dari Ibu Eka dulu Ibu Eka? Ini tidak nyampe nih Ibu Eka. Lainnya berapa juga? Apakah hukuman dapat mendisiplinkan anak? Menurut saya tidak. Bisa kasih alasan. Bisa kasih alasan buat Ibu? Karena kalau ini menurut saya ya teman-teman, karena kalau mendapatkan hukuman anak itu bukannya dia berubah, tetapi dia akan lebih membangkang atau tidak menuruti. Baik, itu pendapat Ibu Eka. Jadi katanya bahwasanya mendisiplinkan anak itu memberikan hukum itu tidak mendisiplinkan anak dengan alasan apa Ibu Eka tadi dengan alasan? Anak akan lebih membangkang atau tidak memenuhi, apalagi kalau hukumannya itu bersifat fisik atau berbahaya. Jadi kita ada poin di sini, hukuman fisik itu ternyata tidak mendisiplinkan anak. Kita ambil
poin itu dulu Bapak Ibu ya, kita simpan dulu. Baik, ada lagi yang mau berpendapat untuk pertanyaan pertama, Ibu Sri Altis kira-kira? Ada lagi Bapak Ibu? Ibu yang kira-kira apakah hukuman ya oleh Bapak? Apakah hukuman itu bisa mendisiplinkan anak? Kalau Ibu Eva tidak setuju. Menurut saya bisa mendisiplinkan, bisa juga tidak, tergantung dengan hukuman. Kalau hukumannya fisik, mungkin dia merasa sakit jadi tambah bangkang ya. Tapi kalau bisa hukumannya, nah tulis ini nak ya, kau kan tadi tidak melok, aku tidak ngumpul. Jadi kalau tulis ini mungkin dia dengan itu dia takut, jadi gelarnya najis. Baik, kalau dari jawaban Ibu Eka, ada kesimpulan bahwasanya hukumannya kita lihat dulu. Apakah itu berupa hukuman fisik ataupun hukuman verbal, seperti itu. Kira-kira Bapak Ibu ada lagi mau berpendapat? Ya, Ibu Juliani bisa. Terima kasih Ibu Senja. Kalau menurut saya itu tidak mendisiplinkan, karena nanti motivasi internal untuk dia disiplin bukan dari dirinya, tapi dari luar. Jadi kalau tidak dihukum mungkin dia tidak akan disiplin. Baik sekali. Jadi dari 3 jawaban Ibu yang disampaikan tadi kita simpan dulu ya. Boleh Bapak jika sekolah ingin menjawab boleh. Jadi Pak, apakah hukuman itu mampu mendisiplinkan anak? Baik, terima kasih Ibu. Ya, ini walaupun kepala sekolah Bapak Ibu, kita sebenarnya sharing ya. Harus saya dulu. Kalau kita belajar dari kurikulum Merdeka, itu tujuan kurikulum Merdeka menghindarkan kalimat hukuman. Itu harus dicatat bagi kita semua. Dalam kurikulum Merdeka tidak ada kata hukuman, pendampingan dikatakan. Nah, oleh sebab itu terhadap anak-anak yang memang katakanlah mengalami satu kesulitan, bukan hukuman tapi pendampingan, pembinaan. Karena di dalam kurikulum Merdeka tidak ada istilah hukuman. Sebab apa? Setiap potensi yang dimiliki oleh siswa itu semuanya dinilai. Jangan yang siswa dalam mengerjakan tugas, siswa sudah hadir di dalam kelas itu juga dinilai. Makanya di dalam kurikulum Merdeka tidak ada istilah siswa naik atau tidak naik, tidak ada. Semua potensi dinilai. Oke, jadi kalau misalnya bentuknya yang kita berikan kepada anak-anak itu jenisnya itu bukan hukuman, tetapi pembinaan. Oke, ya, sepakati dulu bahwa tidak mengenal hukuman, tetapi pembinaan. Terima kasih. Baik, sudah dapat jawaban sini ya Ibu Bapak Ibu. Kira-kira apakah hukuman itu mendisiplinkan? Nanti kita lihat. Kemudian kita ada pengalaman kedua, pertanyaan kedua. Apakah pemberian hukuman dengan hal positif? Oke, ini hal positif Bapak Ibu. Jadi apa Ibu secara positif? Seperti membuat karya seni atau membersihkan halaman. Ada ya Bapak Ibu kita seperti itu di sekolah dapat meningkatkan kedisiplinan anak. Ini ada lagi. Kalau tadi apakah hukuman bisa mendisiplinkan? Kalau sekarang ini hukumannya bersifat positif. Apakah itu membawa buat ada ya Bapak Ibu kita sering melihat. Apakah itu sudah disuruh membersihkan halaman saja, membersihkan mesin saja? Apakah itu termasuk bisa meningkatkan kedisiplinan anak? Kira-kira Bapak Ibu, siapa yang bisa berbagi pendapat Bapak Ibu? Kira-kira apakah hal positif bisa meningkatkan kedisiplinan anak? Hukuman yang bersifat positif. Kira-kira Ibu siapa yang mau menjawab? Ibu Marta, boleh Ibu Marta? Ya, supaya hidup. Ya, ini pendapat ya Bapak Ibu, tidak ada yang benar, tidak ada yang salah. Jadi kita berpendapat. Menurut saya pemberian hukuman dengan positif itu bisa saja ya diberikan kepada siswa. Salah satunya adalah membersihkan halaman sekolah, biar anak itu bisa bertanggung jawab dan menyadari anak. Kira-kira ada lagi pertanyaan kedua mau dijawab? Lanjut kita Bapak Ibu, pertanyaan ketiga, apakah memberikan penghargaan dapat meningkatkan kedisiplinan atau motivasi? Ya, baik. Jadi penghargaan itu maksudnya, oh nanti kalau sudah bisa kerjakan ini, Ibu berikan ini, atau Ibu kasih reward, atau Ibu beri hadiah itu. Apakah bisa meningkatkan motivasi anak? Ya, Ibu Marta. Saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Ibu Senja. Apakah memberikan penghargaan dapat meningkatkan motivasi? Menurut pendapat saya Ibu Senja, anak tersebut kalau selalu kita kasih penghargaan setelah meningkatkan motivasi, kalau dia tidak kita kasih penghargaan, dia tidak akan meningkatkan motivasinya, seperti itu Ibu Senja.
Baik, itu jawaban dari Ibu Mandai bahwasanya kalau kita menjanjikan sebuah penghargaan, jatuhnya nanti anak itu akan berharap bukan dari hati nurani kesadaran dirinya seperti itu ya mungkin Ibu Mandai ya. Kita next Ibu, atau ada lagi pertanyaan ketiga yang mau berpendapat? Saya masih Ibu dengan adanya kita dapat penghargaan, dia termotivasi dia karena berarti aku nak rajin terus karena tadi aku senang kan dapat penghargaan. Nah, bisa jadi juga bisa juga untuk berbakat hasil. Baik, betul sekali, kita belum tahu ya Bapak Ibu itu benar atau salah, belum tahu. Ini kan baru pendapat masing-masing kita pribadi. Untuk jelasnya nanti kita lihat di pemaparan. Boleh Pak, boleh berpendapat boleh. Itu kira-kira pemaparan yang ketiga. Tiga, masih yang tiga. Oh, masih. Ya, yang ketiga boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Senja atas kesempatannya. Kalau menurut saya, kalau saya tidak setuju kalau memberikan penghargaan kepada siswa itu sebagai bentuk motivasi pada siswa tersebut. Karena dari bentuk penghargaan itu hampir sama seperti jawaban dari Memada akan membuat siswa tersebut terbiasa. Nah, dan kemudian mereka imbalan itu terlihat kecil atau besar. Aku misal imbalan itu kecil, tenaga yang dikeluarkan, apa yang diberikan juga kecil. Tapi juga kalau penghargaan itu besar, dia akan mengeluarkan tenaga juga yang besar. Jadi tidak ada dari dirinya sendiri. Jadi kalau untuk motivasi, saya harus pendapat kalau penghargaan itu lebih diutamakan. Itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ibu, banyak ya pendapat-pendapat dari Bapak Ibu guru di diskusi ini. Tapi sebelum kita ambil titik tengahnya, kira-kira ini saya mau ada kegiatan sedikit Bapak Pastor. Ya saya minta itu misal Pak Budi dengan Pak Fahri, boleh maju ke depan? Jadi ini kan di sini Bapak berdua ke sini biar masuk kamera. Jadi begini, maaf ya Pak. Nah, ya. Jadi ini Bapak, misalkan Pak Fahri itu memegang sesuatu, di situ saja Bapak. Kita ngerti. Misal Pak Fahri yang berjauhan, Pak Fahri di sini Bapak, sini ada unik sedikit. Pak Fahri mungkin memegang sesuatu yang sangat berharga. Itu Pak. Ya. Di sini Pak Budi mencoba dengan sebuah tenaga dan berbagai cara untuk memberikan benda yang dari Pak Fahri tadi, entah itu membujuk, entah itu mengancam atau menghadik atau meraih, terserah Pak Budi, semua boleh, apa saja agar barang yang ada di Pak Fahri bisa diberikan ke Pak Budi. Kira-kira paham maksudnya Bapak? Pak Fahri ada barang yang sangat disayanginya, mungkin perkawinan. Ya. Jadi Pak Budi, bagaimana caranya supaya Pak Fahri itu bisa memberikan dengan sukarela barang yang disayangnya, entah itu kayu, jual, lain dan sebagainya. Baiklah, mungkin bisa dengan dua cara. Sama ini apa Pak kira-kira yang Pertama, anggaplah di sana adalah koin emas. Oke, Pertama, saya akan membujuknya dengan segala cara, tentunya dengan cara politik mungkin. bagaimana itu Pak? Jika cara pertama tidak berhasil, mungkin cara kedua saya menggunakan cara kekerasan. Dengan cara mencolok lubang ketiak. Mungkin itu saja maksudnya. Oh jadi kalau Pak Budi dia lebih ke arah kekerasan ya. Kira-kira Pak Fahri memberikan tidak kalau dia mencolok kira-kira? Atau ini perempuan? Oke Pak Budi terima kasih tepuk tangan buat perempuan. Biasanya kalau perempuan mungkin agak meleleh. Ibu Yus mungkin? Ibu Yus bisa kira-kira? Ya apa Ibu? Jadi misalkan Pak Fahri itu punya barang, Ibu sampai
Atau secara dia meminta bagaimana? Baik, terima kasih untuk Pak Pari dan Bu Isu. Tangan dulu Bapak Ibu. Jadi di sini apa Ibu Senja? Maksudnya itu apa Ibu Senja? Kira-kira begini Pak Pari. Misalkan Pak Pari memberikan barang itu ke Ibu Yus, kira-kira Ibu Bapak berikan ke Pak Ibu Yus. Apakah itu gara-gara rayuannya Ibu Yus, rayuan maunya, atau karena memang oh kayaknya Ibu Yus yang perlu barang yang aku punya? Kira-kira seperti itu gambarannya. Kira-kira nanti di benaknya Pak Pari memberikan barang itu ke Ibu Yus. Apakah karena seperti alasan tadi kata Bapak tadi? Apakah karena memang Ibu Yus butuh sekali barang itu, atau memang karena rayuan mau Ibu Yus? Kira-kira Pak Pari. Karena lu nanti paling bagus jadi. Ya, menurut saya karena kebutuhan. Sama seperti Pak Budi tadi. Kira-kira kalau Pak Budi pakai kekerasan, mungkin kalau memang dari kesadaran dirinya Pak Pari jadi organik tidak masalah, betul? Kita kasih kondisi. Jadi gini Bapak Ibu, kita sama ini ya, bisa kita kepada siswa, oh dengan Ibu Senja mereka disiplin mungkin, oh dengan kepala sekolah mereka mungkin berpikir disiplin, oh dengan Pak mereka mungkin disiplin. Ternyata itu hanya ilusi Bapak Ibu. Apa yang maksudnya ilusi? Di sini ada teori dari Pak Kani sendiri, itu Dr. Miliar Gaisa, bahwa ilusi itu ada 4. Pertama itu ilusi guru mengontrol murid, kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif efeknya dan bermanfaat, kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter, kemudian ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Kita selama ini Bapak Ibu berpikir bahwa kita memberikan kedisiplinan, oh anak ini disiplin gara-gara kedisiplinan saya, ternyata bukan Bapak Ibu. Itu sebagai ilusi Pak. Jadi intinya mereka mau berubah, dari situ mereka sadari diri mereka dari motivasi betul, dari motivasi mereka sendiri. Seperti ilusi mengontrol murid, itu sebenarnya bukan Bapak Ibu ya. Tapi kita selama ini berpikir, oh gara-gara kedisiplinan yang aku terasa, siswa ingin mengontrol murid, bukan seperti itu. Dan Ibu, nah di sini sekarang, kira-kira menurut Bapak Ibu apa itu disiplin? Kalau sudah tahu disiplin, pernahkah menerapkannya di kelas? Kira-kira Bapak Ibu, menurut Bapak Ibu disiplin itu apa? Kemudian pernah menerapkannya di kelas? Artinya sudah Bapak Ibu ya. Siapa yang mau berpendapat? Bu Ana, Ibu Mariani, kira-kira pernahkah melakukan kedisiplinan? Ibu kira biar ikut Bapak Ibu kedisiplinan. Ibu Eka lagi boleh? Pernahkah Ibu Eka? Sepertinya pernah ya kita melakukan kedisiplinan. Ya silakan Ibu. Menurut saya disiplin itu pernah saya terapkan di kelas. Seperti apa itu Ibu? Kira-kira? Contohnya mendisiplinkan siswa ketika ya betul, jangan telat ketika masuk pelajaran saya. Jadi Ibu dari penerapan yang Ibu lakukan sebelum itu, kira-kira dari Ibu lakukan disiplin itu menurut Bapak Ibu apa itu disiplin? Yang Ibu terapkan jangan telat. Kira-kira apa arti disiplin? Menertibkan siswa untuk belajar menghargai waktu, karena pada dasarnya waktu kegiatan itu tidak bisa terulang, lebih berharga. Contohnya kalau kita belajar ilmu pengetahuan itu sangat penting, tidak pilih-pilih. Kalau mereka pilih-pilih, apalagi lihat gurunya, lihat pelajarannya, mereka yang tinggi, khususnya pada diri kita sendiri. Baik Ibu, Ibu Dewi kira-kira apa disiplin? Kira-kira disiplin itu apa Ibu? Kalau Ibu Eka tadi kira-kira dia ke arah kata tertib Ibu ya, aturan ya Ibu ya, disiplin ya. Ya bisa Ibu Ana apa kira-kira disiplin apa itu? Kalau memang disiplin itu apa, pernah tidak menerapkan di kelas? Pernahkah menerapkan disiplin di kelas? Saya pernah melakukan kedisiplinan, mungkin tidak di kelas, tapi ketika organisasi
ya, ketika siswa itu datang tidak tepat waktu atau tidak berbaris secara langsung, maka akan ada proses yang dilakukan, yaitu pendisiplinan terhadap siswa. Dan menurut saya disiplin itu sendiri adalah mengubah kebiasaan siswa itu menjadi sesuatu hal yang positif dan menjadi sesuatu yang lebih baik lagi ke depannya. Terima kasih. Jadi kalau dari Ibu Ana, kalau bahwasanya disiplin itu perubahan ya Bapak Ibu, dari hal yang negatif merubahnya menjadi positif. Sekarang kita lihat apa itu disiplin. Next Ibu dari sini. Ternyata Bapak Ibu, disiplin itu belajar. Kalau kita selama ini berpikir disiplin itu ada aturan yang harus diterapkan, ada tata tertib yang harus dituruti, padahal itu belajar Bapak Ibu ya. Makna asal dari berbagai disiplin ini, murid-murid sangat dan perampok menggali potensinya menuju sebuah tujuan. Namun budaya kita, lihat Ibu kepala yang bawah, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Sepertinya itu seperti yang kita biasakan selama ini Bapak Ibu. Padahal kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, betul? Bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia, seperti itu. Jadi intinya di sini disiplin itu bukan kecenderungan untuk mendapatkan kepatuhan, tapi kita saling belajar, seperti itu. Next lagi, Bapak Ibu, next. Di sini juga dari kedisiplinan ini kita di profil belajar Pancasila itu ada nilai-nilai kebajikan. Jadi kita sama-sama belajar Bapak Ibu bahwa saya di kurikulum Merdeka ini ada yang namanya profil Pancasila yang isinya beriman dan pengetahuan Tuhan Yang Maha Esa, itu baca barangnya banyak, kemudian mandiri, bernalar kritis dan berbineka global, kemudian bergotong royong dan kreatif. Jadi kita mengacu nilai-nilai kebajikan universal itu pada profil belajar Pancasila, karena di profil belajar Pancasila 6 bagian ini semuanya muncul. Karena dari profil Pancasila ini diharapkan kedisiplinan siswa tadi berjangka panjang Bapak Ibu. Seperti itu. Next Ibu. Nah sekarang ada lagi. Ini kayaknya menggoda sekali apalagi kepada Bapak Kepala Sekolah. Daripada saya membacakan, coba kepada Pak Arab bisa membacakan pertanyaan pemantiknya Pak. Karena ini menggugah sekali. Mic-nya boleh. Ini sepertinya menggugah sekali. Ini pertanyaannya, silakan Pak. Pertanyaan pemantik, sebagai seorang guru saat Anda hadir mengajar di kelas tepat waktu, motivasi apakah yang mendasari tindakan Anda? Apakah Anda datang tepat waktu tidak ingin ditegur kepala sekolah, atau Anda ingin mendapatkan pujian dan penghargaan sebagai guru berprestasi, atau Anda ingin menjadi guru yang menghargai waktu dan teladan bagi murid-muridnya? Baik, di sini siapa yang nggak ada nih? Seperti Bu Eni yang sama Bapak. Kira-kira seperti yang betul Bapak. Kira-kira di sini ada pertanyaan itu apakah karena ingin mendapat pujian kepala sekolah penghargaan, atau ibu memang menghargai kamu dengan teladan bagi murid? Suami kan nggak punya. Kalau menurut saya tidak perlu mendapatkan pujian atau penghargaan apapun sebagai guru, karena saya ingin menjadi
ibu bapak lakukan? Tidak boleh ada. Ngasih konsekuensi atau hukuman atau restitusi? Oh boleh, ibu sih boleh. Biar hidup ibu. Ayo sih, Apa dari ibu moderator ini ibu boleh? iya jangan coba ya. Kira-kira ibu kalau ada siswa. Baik, terima kasih Bu Senja ya untuk apa yang saya lakukan jika dari perusahaan yang Anda gitu ya. Kalau kemarin saya biasanya biasanya saya masih menggunakan hukuman gitu kan. Kemudian seiring berjalannya waktu belajar kita, kemudian saya mengenal kata restitusi itu Ibu Senja ya. Jadi saya mulai belajar, kalau mungkin sudah ahli belum ya, mulai belajar menggunakan restitusi walaupun sampai sekarang kok kayaknya tingkat keberhasilannya itu masih belum nampak, tapi bertahap lah seperti itu. Salah ibu sih yang ngasih mirip Bu Desi. Udah tahu restitusi, maka JGP udah jadi pemerintah. Jadi harusnya ada belajar ibu. Betul sekali ibu. Jadi dari pertanyaan pengantin ini kita akan lihat apa itu hukuman, apa itu konsekuensi dan apa itu restitusi. Kita lihat ibu next. Nah ini, menurut ibu, ya di sini sehingga ada beberapa tindakan dulu. Kira-kira Bapak Ibu, itu hukuman atau konsekuensi? Dimulai dari kepala sekolah dulu berapa? Pertanyaan pertama, saya bacakan Pak. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Kira-kira itu hukuman atau konsekuensi? Kalau saya itu pikirnya bisa hukuman, bisa konsekuensi. Dua-duanya bisa. Ya, karena dikatakan hukuman, ya jelas hukuman. Tetapi manakala dia melakukan tindakan tersebut, konsekuensi apa yang dia lakukan, jadi bisa dikatakan hukuman, bisa juga konsekuensi. Untuk yang kedua, bisa Pak Pandi? Kira-kira Pak Pandi? Lari membeli lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Bisa kira-kira itu hukuman atau konsekuensi? Sudah begitu Pak. Menurut saya itu hukuman. Kenapa Pak? Ya karena atas kesalahannya kan dia disuruh lari dengan beberapa kelilingan, itu menurut saya hukuman. Untuk yang ketiga, siapa yang mau coba ibu makan dulu? Kalau bisa bagaimana? Sesuai sama pembelajaran. Jadi apa itu kalau Pak Ibu berolahraga Pak? Kalau berlari? Ya. Betul. Hukuman atau konsekuensi? Kalau saya, kalau di pelajaran saya itu konsekuensi. Nah, kalau selama hadir di sekolah secara umum itu hukuman. Baik. Untuk kita lihat dulu ya Bapak Ibu untuk pertanyaan ketiga. Untuk taruh boleh. Murid diminta push up 15 kali karena tidak menggunakan masker di sekolah. Menurut saya hukuman itu. Lanjut ya, coba Ibu Yuliati mengganti kertas tugas teman yang telah dicoret. Konsekuensi. Lanjut membersihkan tumpahan air di meja tulis karena kesenggol pada saat belajar. Tulis. Membersihkan tumpahan air karena tersenggol. Hukuman. Oke. Lanjut, murid disuruh tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Ini juga sering kita. Tidak mengenakan sepatu. Hukuman. Oke. Lanjut yang terakhir, larang melihat lapangan basket 2 kali karena selama 10 menit untuk pelajaran video. Nah itu kan. Konsekuensi. Baik, di sini kita lihat ya Bapak Ibu apakah itu konsekuensi, apakah itu hukuman. Next Ibu Desi. Nah ini dia. Kalau mencatat itu hukuman, kemudian lari hukuman, kemudian bisa dilihat diminta push up itu hukuman, dari kertas tugas dengan mencoret itu konsekuensi, kebersihan tumpahan bersihkan itu konsekuensi, kemudian murid disuruh menggunakan sepatu seharian itu hukuman, dan terakhir lari itu ternyata konsekuensi. Ya. Kira-kira apa hukuman konsekuensi? Ada yang bisa menyimpulkan dari kalimat-kalimat yang sudah kita bahas ini? Beda sepertinya, tapi kita lihat pendapat Bapak Ibu dulu, kira-kira apakah perbedaan dari hukuman dengan konsekuensi? Ada? Atau Ibu pembawa acara kira-kira? Ya bisa dijawab. Apakah ada Ibu perbedaan atau sama kira-kira? Jadi sudah ada pertanyaan-pertanyaan, oh ini hukuman, oh ini konsekuensi, oh ini hukuman seperti itu.
Ibu bisa membantu? Kira-kira beda atau sama atau gimana ya? Mana beda? Enggak, dia aku mikir. Siapa tadi? Mestinya tidak bisa maju Pak. Apakah ada beda? Kalau dari materi ini sebenarnya itu kan tiga hal yang berbeda, hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Sebenarnya kan walaupun ini implementasi dari kurikulum mereka yang ingin kita ketahui bersama. Walaupun kalau secara teori yang saya terapkan sehari-hari, memang sebenarnya bukan Bapak Ibu pernah menerapkan disiplin di kelas, tetapi kan seharusnya Bapak Ibu apakah setiap pembelajaran mungkin itu paradigma yang perlu diubah. Kalau dari saya memang dari tadi saya kan hanya menyimak saja. Jadi Ibu kira-kira itu menjajaki sebenarnya bagaimana cara kita berpikir semua dalam menanggapi tentang kedisiplinan di sekolah. Kalau hukuman, ini saya sedikit sharing, walaupun saya yang mungkin sangat menekankan kedisiplinan. Kalau sering menghukum, ini menghukum, atau bukan dikatakan terlalu manja di Mas. Sebenarnya dari awal sekali kita kan memiliki peraturan. Nah, apa guna fungsi peraturan kalau tidak ditaati? Segala cara kita lakukan memang bekerja sama, berkomitmen untuk mematuhi peraturan, walaupun banyak sekali kendala yang kita rasakan sebagai penegak kedisiplinan itu sendiri. Hukuman itu lebih cenderung kepada visi, tujuannya memberikan efek jerah. Kemudian konsekuensi itu bertanggung jawab dengan apa yang telah mereka langgar. Kalau saya misalnya melibatkan nama Allah, demi Allah, kata-kata dalam doa, kalau dia terlambat, berarti kebalikannya. Saya harus datang tepat waktu. 5 kali dilibatkan tanda tangan orang tua. Kalau 3 kali lebih perilaku mereka tidak bisa kita tangani, maka kita sangat perlu melibatkan peran orang tua. Mungkin sedikit saja sharing yang bisa saya berikan kepada kita semua. Baik, Ibu jadi kesimpulannya bahwasanya katanya hukuman dan konsekuensi itu beda. Sekarang kita lihat, apakah sama, apakah beda? Kita lihat. Ini dia Bapak Ibu. Hukuman itu bersifat tidak terencana. Biasanya murid hanya menerima satu sanksi tanpa mengetahui sebelumnya. Sedangkan konsekuensi sudah disepakati antara murid dan guru. Murid sudah mengetahui konsekuensi apa yang dia dapatkan. Kemudian ini yang terakhir, restitusi. Kenapa saya poinnya agak besar? Karena ini yang akan kita bahas. Karena di sini dilakukan untuk memperbaiki dan membimbing murid agar kembali ke kondisi ideal supaya melakukan suatu kesalahan atau dalam masalah itu dengan bijak. Next prediksi. Nah ini Pak, dampak-dampaknya. Kalau ada hukuman, sesuatu itu menyakitkan harus terjadi. Sedangkan konsekuensi sesuatu harus terjadi. Kemudian hukuman membuat anak sakit, baik fisik maupun hati dalam jangka waktu lama. Karena saya pernah dulu Bapak Ibu SMP tidak mengenakan apa itu namanya Bapak Ibu training olahraga. Disabet dulu itu Bapak bersih sembilu di sini. Balik ke rumah orang tua. Jadi itu kalau saya pribadi hukumannya kita lama Bapak Ibu. Baik kalau kenapa? Kalau konsekuensi itu membuat anak rasa tidak nyaman dalam jangka pendek mungkin tidak seberat hukuman tadi. Kemudian anak membenci kedisiplinan, jadi anak lebih benci bukan lama berdisiplin dia dengan hukuman. Kemudian kalau konsekuensi anak menghargai disiplin memang. Kemudian ada yang paksaan kalau hukuman, kalau konsekuensi persahabatan mendorong anak menyakiti diri sendiri kalau hukuman. Kemudian kalau konsekuensi mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri, konsep diri buruk. Jadi intinya kalau kita lihat hukuman itu lebih rendah dari konsekuensi, lebih parah. Sudah kata kepala sekolah tadi. Nah sekarang sampai situ. Di sini juga banyak Ibu. Jadi ada poin identitas gagal. Ternyata hukuman itu identitas gagal. Alasannya banyak itu sesuatu yang menyakitkan, tidak nyaman korban dan semuanya. Kemudian konsekuensi itu tidak nyaman untuk murid. Sedangkan di restitusi, jadi konsekuensi dengan restitusi itu ada identitas sukses. Tapi di restitusi itu positif semua Bapak Ibu. Fokus pada pemecahan masalah, kemudian apa yang kami yakini, apa yang
mungkin kalau di kalau di konsekuensi netral, kemudian kalau di restitusi itu positif. Apa itu restitusi? Ya, Ibu? Nah, ini ciri-ciri restitusi yang akan kita terapkan Bapak Ibu. Pertama, bukan untuk menebus kesalahan, namun belajar dari kesalahan. Kemudian memperbaiki hubungan, tawaran bukan paksaan. Kita tawarkan Bapak Ibu bagaimana penyelesaian. Kemudian restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri, mencari kebutuhan dasar. Nanti ada kebutuhan dasar bagaimana. Kemudian cara yang paling baik. Kemudian cara terbuka tindakan. Fokus pada solusi. Restitusi mengembalikan murid berbuat salah pada kelompoknya. Itu seperti itu. Next Bu. Nah, baik. Tadi restitusi sudah kita pahami bahwasanya. Jadi dari ketiga, balik lagi ketiga tadi Bapak Ibu sama-sama itu masih didisiplinkan anak. Jadi hukuman, konsekuensi sama restitusi itu sama. Poinnya sama. Cara mendisiplinkan anak. Tapi konsepnya ini, konsepnya kalau hukuman lebih ke negatif, konsekuensi lebih ke netral, sedangkan restitusi dia ke positif. Kebutuhan dasar manusia itu ada 5 Bapak Ibu. Bertahan hidup, kemudian cinta, kasih sayang, penguasaan, kebebasan, kesenangan. Apa ini? Apa ini? Kita lihat dulu ya. Nah, ada 3 gambar A, B, C. Yang A, ada siswa TK itu tidak boleh bermain di luar karena coret-coret sembarangan di tembok. Kelihatan Bapak Ibu, ada siswa yang dimarahi karena dia tidak boleh bermain di luar mencoret-coret tembok. Siswa yang B, tadi saya mencoret 20 menit, maka aku harus tunggu 20 menit lagi pulang telat. Jadi dipulangkannya lama karena dia telat. Kemudian terakhir, maaf, ini aku ganti kertas yang baru karena dia mungkin merobek kertas temannya. Seperti itu. Ada pertanyaan ke Bapak Ibu, apa yang Bapak Ibu lakukan untuk menghadapi 3 kasus ini? Kira-kira ada yang bisa membantu? Yang pertama, dihukum tidak boleh keluar bermain di luar karena mencoret. Kemudian ada yang disuruh pulang telat karena dia telat datang. Kemudian dia meminta maaf karena mungkin merobek kertas temannya. Kira-kira bagaimana kalau ada 3 kasus ini Bapak Ibu menyelesaikannya, menghadapinya? Ibu Eda boleh Ibu berpendapat Ibu? Kira-kira gimana? Kira-kira bisa dihadapkan dengan 3 kasus ini atau boleh 1 dulu boleh? Ada Ibu Nada boleh? Itu aja. Ya soalnya itu kita sering ya Bapak Ibu sering itu anak telat kita kayak dulu kamu kaget mulai kena atau udah usah main keluar karena itu sering Bapak Ibu. Kira-kira bagaimana Ibu Julianti bisa Bapak boleh? Menurut pendapat saya mestinya yang bisa lakukan terhadap ketiga kasus langsung. Boleh 3 kasus itu langsung. Kalau yang pertama anak itu mencoret-coret, terus yang kedua anak itu terlambat, yang ketiga mengganti kertas yang baru. Mungkin dirobek. Kita tanya dulu barangkali misalnya, mungkin yang pertama kasus pertama itu mencoret-coret ini, mungkin dia tidak punya buku gambar untuk dicoret. Kemudian anak yang kedua terlambat, mungkin dia menolong orang tuanya bekerja. Mungkin itu senjaya atau terlambat malu-malu main game, terus terlambat dia sekolah bangunnya. Terus yang ketiga mengganti kertas yang baru, mungkin dia tidak punya kertas, jadi merobek kertasnya sirip barangkali saja. Terima kasih. Nah, mungkin kalau dari kesimpulan yang saya ambil sebelum kita kamu sebelum kita masuk mungkin lihat dulu kebutuhan apa yang mereka kurang. Seperti itu Ibu Madam ya. Betul. Ya next Ibu. Nah ini dia kasus anaknya yang boleh TK mencoret-coret tembok. Ternyata jika alasannya karena kesendakosan dia mungkin kebutuhan kebebasannya tidak tercukupi itu Bapak Ibu, atau mungkin karena ada dia sedang melakukan kesenangan yang berusaha dipenuhi, dia tidak dapat kesenangan di rumahnya Bapak Ibu. Lanjut ya Ibu, lanjut Ibu. Kasus yang kedua yang B adalah mulai SMP datang malah 20 menit. Mungkin yang pertama ibunya tidak membangunkannya, maka ia mungkin sedang berupaya minta cinta kasih, dibangunkan anakku sayang bangun mungkin. Atau jika alasannya adalah ia harus membantu ibunya, maka kebutuhannya itu Bapak Ibu kita sering Ibu ya dengan aku kok tidak ikhlas Bu aku malah bergaul
Seperti itu Ibu. Bisa dipahami? Ya, Bu Dina. Ya, sebagai BK Ibu Dina, ini perlu sekali BK Ibu Dina. Ya. Lanjut Ibu, guys. Nah, pertanyaan pemantik lagi. Pernahkah Bapak Ibu memberikan pekerjaan hadiah karena murid dalam melakukan sesuatu? Ini saya terkejut Bapak Ibu. Kira-kira ada pernahkah yang memberikan pekerjaan? Karena saya sering kayak Bapak Ibu, karena saya berpikir, oh ini motivasi Pak. Tapi ternyata kira-kira berpendapat dulu Bapak Ibu. Ibu bisa berpendapat pernahkah Bapak Ibu? Ya, ini tadi Bu. Terima kasih Bu Sinja. Kalau saya pernah sih Tujuannya Ibu apa sama seperti saya? seperti kemarin, tapi tidak tahu positif atau negatif ya. Perlombaan mengadakan perlombaan 17 kemarin seperti itu. Kalau kalian menang akan saya kasih apa ya? Kalau Makanan atau apa? Seperti itu untuk motivasi mereka supaya ikut lomba. Tapi tidak tahu itu positif. Sepertinya kalau berdasarkan paparan tadi ada negatifnya. Baik, ya sebenarnya sama gitu Bapak Ibu ya, kita berpikir mungkin kalau ada dikasih penghargaan, reward itu ternyata termotivasi pelajaran Ibu ini, saya belajar pelajaran Ibu mana dapat 5 masuk, ada berbeda seperti itu mungkin, tapi ternyata Ibu Desi, nah dihukum oleh penghargaan, jadi penghargaan itu bisa jadi hukuman Bapak Ibu. Kenapa? Pertama, pengaruh jangka pendek dan jangka panjang, kemudian penghargaan menghukum, penghargaan mengurangi ketepatan, penghargaan tidak efektif, penghargaan merusak hubungan. Kita jelaskan satu-satu ya. Kemudian penghargaan hukum itu kenapa Bapak Ibu? Jadi seperti ini, bisa kita kasih penghargaan untuk salah satu siswa, ya, salah satu siswa. Takutnya nanti siswa yang lain iri. Ada kan Bapak Ibu mungkin kita mengasih reward untuk siswa yang pintar mungkin. Nah siswa yang kamu Ibu yang kurang, oh yang kemudiannya tidak dikasih penghargaan Ibu sudah. Padahal kita belajar ini kebutuhan dasar siswa aja Bapak Ibu. Kemampuan siswa itu berbeda-beda, kebutuhan siswa berbeda-beda. Kemudian lagi ada penghargaan tidak efektif. Kemudian lagi ada penghargaan merusak hubungan. Jadi pergaulan kebala. Hai aku iringnya dengan si Anu, enggak aku bergaul minder. Seperti itu Bapak Ibu. Merusak hubungan pertemanan. Mungkin ada lagi Bu, next. Nah, menurunkan kualitas. Bagaimana kata Ibu Mada tadi? Giliran anak dapat penghargaan semangat 45. Giliran guru yang hari ini tidak ada penghargaan. Giliran benar-benar yang penghargaan itu. Jadi penghargaan itu suatu waktu bisa menghukum Pak. Lanjut, penghargaan mematikan kreativitas. Saya itu tadi gara-gara penghargaan itu kreativitas dari dalam dirinya. Jadi hati-hati Bapak Ibu ya. Jadi penghargaan itu jangan sampai menjadikan hukuman atau hal yang negatif bagi siswa. Kemudian mengurangi motivasi intrinsik itu tadi. Jadi, ya Bapak. Tapi kalau gitu jalan sana nggak usah lagi. Karena ada yang tidak dapat banyak yang sudah capek dan dapat hadiah. Jadi begini mungkin Pak ya, kalau sudah ada kesimpulan, jangan dijadikan kunci utama itu. Maksudnya begini, kalau kita kasih penghargaan, jangan jadi kunci utama. Banyak faktor yang untuk memunculkan motivasi anak itu bukan penghargaan saja, itu mungkin itu poinnya. Mungkin dalam dirinya dulu kita ubah, baru dari dia bertahap, dia sudah sadar terus lingkungannya juga melakukan seperti itu. Di luar kita juga berubah seperti itu, jadi bukan karena kita mungkin boleh kalau penghargaan. Jadi intinya itu penghargaan itu jangan sampai kita salah gunakan itu ya Pak. Ya Bapak Ibu guys. Bapak Ibu sekarang kenapa kita harus pakai helm? Takut berkendaraan dengan polisi atau keselamatan dulu? Kira-kira apa? Lebih sama kali itu. Oh bukan takut hilang. Takut sama lah. Kalau polisi kan belum tahu ada polisi pada saat itu. Baik. Kalau Ibu enak dua-duanya Pak Ibu ya? Karena polisi pasti masuk juga. Oke. Dua-duanya kita lihat Bu Desi. Apa hasilnya Bu Desi? Kalau pengen rusak. Kemudian dari pemantik tadi, apakah peraturan dan keyakinan sama? Kira-kira, nanti kita lihat apa tujuan bahaya tadi, terus apakah peraturan sama keyakinan? Dengan Bapak Ibu keyakinan, apalagi kita sekarang sudah sering
yang ibu katakan tadi kan sudah menjadi kesepakatan bersama. Jadi kita lihat Ibu, apakah sama apakah beda? Nah ini Bapak Ibu, ternyata peraturan itu di posisi tengah atau di bawah. Jadi ada yang aturan dulu, kemudian keyakinan kelas, kemudian lingkungan positif, barulah muncul budaya positif. Jadi itu tahapannya. Ada yang peraturan, kemudian ada yang keyakinan atau kesepakatan kelas, kemudian ada yang lingkungan positif, baru muncul budaya positif. Paham Ibu, Bapak Ibu ya? Jadi antara peraturan dan keyakinan itu beda. Next Ibu. Nah ini dia Pak Pandi, keyakinan itu ini Ibu Bapak, keyakinan kelas bersifat lebih konkret daripada peraturan. Pernyataan keyakinan dibuat dengan kalimat positif. Jadi gini Bapak Ibu, kalau kita dulu sering melihat keyakinan kelas, satu, tidak boleh makan, jangan Bapak Ibu. Jadi keyakinan kelas itu kalimatnya harus positif. Jadi kalau tidak boleh makan di kelas, menjaga kebersihan, seperti itu Bapak Ibu. Jadi jangan sampai ditempel di keyakinan kelas itu ada kalimat negatif. Tidak boleh membuang sampah pada tempat, membuang sampah sembarangan. Itu bukan, itu namanya aturan. Tapi kalau keyakinan kelas kalimatnya positif, jagalah kebersihan, seperti itu. Kemudian keyakinan kelas itu sudah disepakati. Kemudian pernyataan-pernyataan universal dan kelas minim akan pelanggaran. Next Ibu Desi. Nah ini kira-kira kita ada peraturan, selalu kembalikan buku ke tempat. Kira-kira apa kalimat keyakinan kelasnya? Harus kalimat positif. Dilarang mengganggu orang lain. Kemudian hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran. Ini penting sekali untuk Bapak Ibu yang belum membuat keyakinan kelas. Kemudian dilarang menggunakan narkoba. Apa kalimat yang membuat keyakinan kelas bernilai positif, kalimat positif? Berganti yang akan menunggu giliran. Disiplin mungkin ya. Kemudian gunakan masker. Kesehatan, gimana enggak? Jagalah kesehatan. Kemudian jangan berlari di kelas atau koridor. Atau dari pertanyaan ini satu yang bisa menjawab Pak. Agar jangan poin yang mana kira-kira? Apa tuh? Jangan berlari di kelas atau koridor. Baik, apa itu untuk yang dari kelasnya? Jagalah keselamatan dan ketertiban dan kenyamanan di kelas. Coba Ibu kita lihat. Itu keselamatan, kebersamaan, keamanan, kemudian gunakan masker kesehatan, bergantian menghormati. Kemudian tanggung jawab itu Bapak Ibu, kembalikan buku itu tanggung jawab. Yang perpustakaan, di perpustakaan sudah punya buku, kemudian ada orang lain menghormati orang lain, seperti itu. Next Ibu. Nah, langkah-langkah buat keyakinan ini saya sudah menerangkannya. Yang pertama itu murid bersilakan pendapat, menuliskan apa yang aturan dulu Ibu. Kita buat aturan dulu. Dari aturan itu kita buat ke kalimat positif menjadi keyakinan. Kemudian setelah disepakati, tempelkan di papan tulis kita minta sticky note. Kemudian peraturan tadi kita ganti sudah. Setelah disepakati, saya ke kelas mengeprint keyakinan kelas tadi dan ditempel di kelas. Seperti itu tahapannya Bapak Ibu. Jadi yang belum bisa mengikuti langkah-langkah seperti ini. Jadi buatlah dulu aturan, tuliskan semua sticky note yang dari aturan. Jangan membuang sampah. Kemudian dari aturan dari aturan tadi dibuat keyakinan, dibuat dalam positif. Seperti itu Bapak Ibu. Next Ibu. Nah sekarang lihat, ada video di sini. Bisa ya Ibu? Adalah itu bagus sekali Pak, sekolah-sekolah pembelajaran ke depan. Dari saya Ibu ya. Jadi dari sini itu intinya ibunya marah-marah karena anaknya telat. Jadi ada guru yang marah dengan siswa karena siswa itu sering telat. Jadi di sini kalau dari video ini, kalau kita ambil kesimpulan itu mungkin jadi penghukum. Marah-marah itu penghukum. Padahal posisi wakil guru pada 5 di sini. Nah ini kita posisi wakil guru. Ada penghukum, pembuat rasa bersalah, menjadi pemantau, menjadi teman dan manajer. Kalau biasa kita di sekolah ini Bapak Ibu itu biasanya menghukum, marah. Poinnya tuh telat, nah berapa kali? Kenapa tidak diganti tugas ibu? Kenapa tidak dikerjakan? Seperti itu. Itu biasanya kita seperti itu Bapak Ibu benar. Nah sekarang di situ ada pemantau. Padahal tadi ada gambaran semua ya Bapak Ibu, tapi kalau tidak bisa ditayangkan. Jadi di sini intinya kita harus dibiasakan menjadi manajer.
ya restitusi begitu ya. Ada tahapan itu menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan yang salah, kemudian menanyakan keyakinan. Bagaimana Ibu Sintia seperti itu? Kita lihat Ibu. Next. Ini semua menstabilkan ada definisinya lanjut. Lanjut Ibu. Nah ini semuanya ada, validasi kebutuhan ada. Next Ibu. Ya, menanyakan keyakinan yang terakhir ada kalimat mungkin apa yang kita percaya di kelas kenapa kemudian kami ini dari anak seperti apa ke depannya itu. Jadi tahapannya menstabilkan dulu, kemudian validasi, kemudian terakhir menanyakan keyakinan. Next Ibu. Nah ini sudah saya terangkan waktu itu. Bisa ada ya seperti Ibu itu Ibu. Jadi kalau kita mau melakukan segitiga restitusi itu sebenarnya Ibu kita tuh sudah, tapi mungkin tahapan-tahapannya saja yang tidak terlalu formal. Kita kan bakal memanggil anak dulu, itu sudah termasuk Ibu restitusi, segitiga restitusi, memanggil anak, menanyakan. Tapi mungkin kalau di segitiga restitusi itu ada langkah-langkahnya secara formal seperti itu. Sebenarnya sudah kita melakukan selama ini Bu Julianti, tapi mungkin langkahnya belum menyesuaikan. Bisa paham Bapak Ibu? Ya sih Bu. Nah, kita masuk refleksi. Kira-kira apa yang Bapak Ibu rasakan setelah mengikuti kegiatan diseminasi budaya positif pada pagi hari? Minta satu pendapat, boleh Ibu Mariani mungkin? Apa Bu yang diperoleh, yang Ibu rasakan? Apa yang dirasakan? Apa sedih? Apa antusias? Motivasi sedih? Pusingnya berapa seneng? Setelah Ibu saja menjelaskan kegiatan-kegiatan itu tadi, saya mendapat kesan tentang hukuman, konsekuensi, dan restitusi yang selama ini saya belum paham. Sekarang saya mengerti, mudah-mudahan saya bisa melaksanakan. Kemudian ada refleksi, kemudian hal baru apa yang Bapak Ibu peroleh kira-kira? Ada yang mau berpendapat? Ibu Ius atau Ibu Ina? Ibu Dina, kira-kira? Ibu Ius, oke. Ibu Ina, Hal yang baru yang saya dapat itu, saya baru mengetahui bahwa hukuman itu tidak membuat jerak terhadap anak. Seharusnya kita menerapkan segitiga restitusi atau yang sudah Ibu Sintia sampaikan tadi. Terima kasih. baik Ibu, tadi sebelumnya ada pertanyaan rekan-rekan CGP. Kira-kira bersedia segitiga restitusi itu selalu masalah tidak Bapak Ibu? Yang di restitusi itu, segitiga restitusi itu kalau permasalahan itu udah komplikasi Bapak. Tapi kalau cuma masalah seperti tidak perlu seperti itu. Dan saya pernah baca, apakah semua permasalahan pakai segitiga restitusi? Nah itu Ibu, yang terakhir refleksinya apakah di dalam Bapak Ibu selanjutnya untuk mengimplementasikan budaya positif ini kepada murid? Siapa yang bisa menjawab kira-kira apa langkah ke depan mungkin untuk ringkasannya? Ibu Enda kira-kira. Ibu saya. Atau nanti saya buat ini atau seperti apa kira-kira? Nanti kalau ada sesuatu masalah seperti ini atau ada lagi yang mungkin berat atau gimana? Implementasinya boleh. Terima kasih. Kalau menurut saya maksudnya jadi tindakan apa yang akan saya lakukan selanjutnya, mungkin kalau selama ini benar kalau selama ini mungkin katanya hukuman itu, walaupun menurut saya hukuman itu kadang-kadang ada bagusnya gitu, tapi ternyata
kurang bagus gitu. Jadi berarti ke depan saya ya mengurangi atau bahkan meninggalkan itu. Nah, kita saling belajar Ibu ya, untuk memperbaiki diri dan menjadi teladan bagi siswa. Kira-kira sebelum kita tutup ada pertanyaan tidak sejauh ini? Jadi intinya Bapak Ibu tidak menggurui ya Bapak Ibu ya, kita sama-sama belajar. Saya 3 minggu mendapat ini, Ibu hanya 1 jam itu saja ya. Kira-kira dari kelas sekolah ada tambahan? Udah kelewatan Pak ya. Ya terima kasih Bapak Ibu, sepertinya seperti itu saja pemaparan saya pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat untuk Bapak Ibu ke depan. Ambil yang baik, buang yang buruk. Kembali kepada keluarga. Mantap. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, tibalah saatnya kita pada penghujung acara untuk mengambil barokah pada siang hari ini. Kami persilakan kepada Bapak Taniansa, Sarjana Pendidikan Islam, untuk membacakan doa. Kepada Bapak dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, langsung saja ya, agar mengambil hikmah dan berkah acara kita pada pagi hari ini. Marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin dan syakirin dan naimin hamdan ya'afini wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wal karim azim sultani. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka antas samiul qadir. Ya Allah, jadikanlah pertemuan kami ini pertemuan yang membawa berkah, pertemuan yang bisa membangkitkan kami semua menjadi pendidik yang berakhlak dan dapat memberikan motivasi bagi rekan-rekan yang lainnya. Amin ya rabbal alamin. Dan lancarkanlah kegiatan calon guru penggerak ini sampai tahap akhir. Semoga kami semua khususnya Semangat 1 Jarnas menjadi pendidik yang berkualitas, berintegritas. Amin ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut wa mufaatan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wa najatan minna wa 'afwa inda hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan berakhirnya doa, maka berakhir pula serangkaian acara pada hari ini. Saya selaku pembaca mengucapkan terima kasih atas segala perhatian dan atas segala kekurangan. Marilah bersama-sama menutup acara dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada tanggal 15 Juli pada masa MPLS selesai, saya melakukan keyakinan kelas atau membuat keyakinan kelas di kelas saya 12P1. Di sini videonya akan saya tampilkan bagaimana saya dan langkah-langkah saya membuat keyakinan kelas. Warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita masuk ke kegiatan baru ya, ajaran baru. Jadi kita mulai pemilihan perangkat kelas.
juga sudah menerapkan kegiatan restitusi segitiga restitusi kepada kasus siswa. Kamu tahu tidak kenapa Ibu panggil ke sini? Tahu Bu, karena waktu ulangan kemarin saya mencontek Bu. Bagaimana kronologinya? Jadi waktu itu saya membawa catatan kecil Bu, lalu diketahui oleh guru pengawasnya. Oh gitu, memang tidak ada manusia yang tidak salah ya Zaza, tapi berterima kasih karena kamu sudah mengakui kesalahan kamu. Kenapa kamu mencontek? Pelajarannya begitu sulit Bu, jadi saya memutuskan untuk mencontek saja. Benar atau tidak tindakan Zaza mencontek itu? Salah Bu, karena saya sudah tidak jujur dalam mengerjakan ulangan. Kira-kira ke depan apa yang akan Zaza lakukan? Saya akan belajar lebih tekun lagi Bu. Baik, nanti Ibu akan membantu Zaza ya jadi murid yang lebih baik lagi. Ya Bu, Silakan terima kembali, kasih. silakan kembali ke kelas. Terima kasih sudah menyaksikan video saya. Semoga bermanfaat. Salam guru penggerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.